Museum Bahari ini adalah bangunan cagar budaya yang paling tua yang ada di Jakarta, yang dibangun pada abad 17. Dahulu gedung ini sebagai gudang rempahnya VOC. Jadi ini merupakan salah satu bukti kejayaan rempah Indonesia. Sejarah museumnya sendiri itu didirikannya pada tanggal 7 Juli tahun 1977. Itu atas inisiasi dari gubernur saat itu, yaitu Bapak Ali Sadikin, bekerja sama juga dengan pengampu tugas kelautan, Bapak Sumpeno. Itu diinisiasi waktu itu untuk bisa meningkatkan kecintaan bangsa Indonesia terhadap kejayaan kebahariannya. Karena waktu itu memang belum ada museum bahari di Indonesia. Jadi ini adalah museum bahari pertama di Indonesia. Kompleks Museum Bahari ini memang sungguh luas. Kalau mau satu persatu dikunjungi, menghabiskan waktunya sebenarnya minimal 1 jam. Tapi kalau mau lebih enjoy 2 jam sebenarnya, karena ruangannya sangat banyak. Diawali kunjungan ke Menara Syahbandar. Di sana bisa menyaksikan juga bagaimana gedung cagar budaya di situ berfungsi ya pada masa itu sebagai tempat untuk melihat lalu lintas di Pelabuhan Sunda Kelapa. Bisa naik ke atas tuh, kan dari atas bisa melihat ke 4 penjuru. Baru memasuki komplek ini, biasanya pengunjung masuk dulu ke ruang pelayaran. Nah, di situ dijelaskan tentang bagaimana budaya pelayaran dari masa ke masa. Kemudian pindah ke ruangan lain, ada perahu asli, Cadik Papua, Cadik Nusantara, dan lain sebagainya. Kemudian masuk lagi ke ruang yang lain, ada ruang navigasi. Kemudian juga naik ke atas, itu bisa melihat diorama datangnya bangsa-bangsa asing menggunakan jalur laut ke Nusantara ya, untuk berbagai tujuan tentunya. Kemudian di ruang yang lain di komplek C, itu kami sajikan ada ruang miniatur kapal-kapal tradisional di Indonesia. Selain itu juga kami punya ruang memorial Museum Bahari. Dan yang terupdate outdoor exhibition. Pameran di ruang luar, ya luar ruang Museum Bahari, yaitu kebun rempah. Dan selebihnya pastinya bisa enjoy di sekitaran plaza ini. Tapi tahun ini kami sedang membuat perencanaan untuk revitalisasi tata pamer. Ada satu area atau zona di mana pengunjung itu bisa melihat fungsi museum gedung ini zaman dulunya. Melalui kekinian lah, digitalisasi ya, imersif, augmented reality. Terjadinya kebakaran itu hari Selasa 16 Januari 2018 di pagi hari. Proses terbakarnya itu sih dalam 3 jam ya kurang lebih ya. Tetapi sampai dengan terpadamkan itu 3 hari. Karena ya itu ya kayunya, baraknya itu terjadi konsleting dalam waktu kalau nggak salah 3 jam ya. Itu
sudah tidak bisa dikendalikan lagi, langsung menghabiskan di ujung ya, blok A3 dengan blok C3. Semua material dari kayu itu habis. Koleksinya ada yang terbakar juga, miniatur kapal, kemudian juga waktu itu kebetulan sedang ada pameran Perang Laut Jawa, jadi ada koleksi dari pihak luar juga di bagian atas tuh yang sekarang menjadi ruang memorial itu adalah ruang pameran Perang Laut Jawa. Wah, kalau dibilang kerugian, kalau material ya bisa dihitung ya kan, tetapi sejarahnya yang tidak bisa terlupakan ya, tidak bisa dihitung dengan angka-angka lah ya. Yang pasti itu kan pelajaran berharga ya. Inginnya jangan sampai terulang dan untuk itu kami harus ada action. Kami mengganti instalasi yang tua-tuanya itu kita ganti. Dan saat ini kami sudah memulai kembali untuk mengoleksi kembali yang koleksi yang terbakar itu. Juga Pemprov melakukan pengadaan ya, pembelian atau pembuatan miniatur-miniatur kapal, kemudian juga kami bersurat kepada pihak-pihak yang waktu itu sedang pameran tinggal eksekusi kapan mereka akan menyumbangkan replika-replikanya. Museum ini mengoleksi sampai saat ini ada 777 item koleksi kebaharian, tapi juga terkait dengan kesejarahan di Jakarta ya. Karena museum ini kan baru tahun 77 ya, masih di bawah 50 tahun. Tapi yang meriam, nah itu kan karena temuannya dari penggalian ya, itu yang sudah tua juga. Kemudian benda-benda yang tinggalan Portugis Belanda itu yang diperkirakan cukup tua. Yang lainnya masih di bawah 50 tahun. Ada jenis-jenis kapal ya atau perahu tradisional dari berbagai daerah, kemudian juga miniatur kapal dari berbagai daerah, kemudian contoh-contoh biota laut, kemudian juga hal rempah ya, kemudian juga ada temuan keramik underwater, kemudian juga koleksi lain dalam bentuk diorama. Tetapi juga gedungnya itu sendiri juga sebagai sebuah koleksi. Karena ini dulu sebagai gudang rempah VOC, jadi apapun yang terkait dengan rempah ya, jalur rempah, baik itu peta jalur rempahnya, kemudian aneka produk rempahnya, berbagai informasi tentang rempah, itu kami koleksi juga di sini. Sampai saat ini yang menjadi masterpiece dari koleksi Museum Bahari adalah kapal tradisional dari Papua. Itu cadik Papua yang panjang sekali, terbuat dari satu pohon seba namanya ya, yang itu dikayu oleh kurang lebih 30 orang ya untuk mengayuhnya. Selain itu adalah pinisi, meskipun bentuknya sudah tidak lengkap, tapi kami punya kemudinya. Kemudi gulingnya dari Pinisi Nusantara yang pernah berlayar ke Vancouver, itu menjadi saksi sejarah bahwa pelayaran Indonesia memang sungguh luar biasa ya. Itu juga termasuk masterpiece-nya koleksi di sini, yaitu tembok kota Batavia. Sisanya ada di sini, masih terpelihara. Kalau saya melihat perkembangannya kalangan domestik ya terutama ya, sudah dari kurang lebih 15 tahun terakhir sih sudah mulai gemar untuk berkunjung ke museum. Artinya museum bukan lagi sebagai tujuan yang terpinggirkan ya. Awal-awal dulu hanya pelajar-pelajar ya, tapi sekarang ini justru komunitas makin banyak. Agak drop waktu COVID ya. Tapi 2 tahun berjalan ini dengan kami banyak menggelar program publik, sudah mulai masyarakat mau datang lagi ya. Terlebih kami kan menjemput bola melalui berbagai aktivitas program publik.
Ya, kendala dimanapun pasti ada ya, tapi kendala-kendalanya tidak begitu terlalu signifikan sih. Artinya masih tetap bisa kita atasi. SDM pasti ada kekurangan, tetapi dengan bekerja sama dengan komunitas itu bisa teratasi. Juga kami banyak merintis kerjasama dengan kampus. Dan satu lagi, akses. Akses yang menjadi PR kami, kalau letaknya Museum Bahari ini kan agak jauh dari Kota Tua ya, itu kan tantangan juga. Karena kan terhalang jalan, ya jalan raya yang dilalui oleh kontainer. Tapi itu tidak menjadi masalah karena kami punya strategi menjemput bola. Kebetulan Pemprov DKI memberikan kami fasilitas bugikar, kemudian juga ada satu mobil elf, kami gunakan untuk jemput bola pengunjung di Kota Tua. Sabtu dan Minggu, bugikar kami dan elf kami itu nongkrong ada di Mercure Hotel di dekatnya Kali Besar. Untuk siapa saja yang mau ke Museum Bahari, bisa gratis tuh naik kendaraan tadi untuk datang ke sini. Kami sebagai pengelola di Museum Bahari ini punya strategi-strategi khusus ya. Yang pertama pastinya melalui media sosial, baik itu Instagram, YouTube, TikTok begitu ya. Tapi strategi lainnya juga antara lain kami membuka pintu kepada komunitas untuk sesering mungkin mereka bisa berkegiatan di sini karena kita bisa berkolaborasi memanfaatkan sarana-prasarana yang ada di Museum Bahari ini sebagai ruang kreatif mereka. Membuat festival-festival yang rutin di tempat ini. Bahkan konser di plaza kami ini beberapa kali diadakan dan akan terus kami aktifasi berbagai ruang-ruang baik indoor maupun outdoor untuk memajukan Museum Bahari. Pasti inginnya lebih baik lagi dalam aspek penyajian pamerannya, inginnya lebih baik lagi dalam hal SDM, ingin lebih meningkat lagi ya supaya kami bisa memberikan pengetahuan plus kepada masyarakat ya. Di samping itu yang lebih utama adalah kita menanamkan nilai-nilai kecintaan, dalam hal ini kalau Museum Bahari adalah meningkatkan kecintaan sebagai bangsa Bahari. Kemudian juga berbagai program publik bisa kami laksanakan untuk dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat dan selebihnya pastinya inginnya didukung dengan sarana prasarana yang memadai sehingga kami bisa melayani lebih baik lagi. Uang yang tertua ditemukan di masa kerajaan Mataram kuno, era Hindu-Buddha. Namanya uang ma, dan bentuknya itu kecil, seukuran biji jagung, tetapi terbuat dari emas atau perak. Nah, sementara dari sisi bahannya juga ada yang unik juga, di mana uang tersebut itu dibuat dari bahan kain tenun. Itu diketemukan pada kerajaan Islam Buton di Sulawesi Tenggara pada abad ke-14.